Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Usratun Makfia, SPD. Saya selaku guru SDIT Al-Fatih Cipayung Depok, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2002 dengan mengambil materi tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Hatiku, pikiranku fresh. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik. Oke teman-teman, sebelum Bus mau mulai materi, Bus mau mengabsen dulu ya. Syakira, Hadir. Umay, Hadir. Bimo, Hadir. Naira, Abizar, Hadir. Nafisa. Hadirah. Oke, hadir semua ya pada hari ini. Oke, selanjutnya Bus akan meminta untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Silakan Naira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, setelah kita tadi sudah berdoa, kemudian kita mau belajar. Sebelumnya Bus akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk lebih semangat menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal? Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Dari Sabang sampai Merauke, menjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, semangat sekali dan suaranya sangat indah, kompak semuanya menyanyinya ya. Nah, sekarang Bus mau mengajak kalian untuk mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu tentang apa? Memahami isi dongeng yang dibacakan. Kemudian keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Oke, Bus mau bertanya dulu terkait isi dongeng. Apa saja yang terdapat dalam isi dongeng? Isinya biasanya berisi tentang apa? Pesan atau kesimpulan. Nah, itu isi dari sebuah dongeng. Terus kemudian keberagaman sifat anggota keluarga di rumah kamu itu sifatnya beragam tidak? Antara ayah sama bunda sifatnya sama nggak? Wah. Antara kakak sama kamu atau adik sama kamu sama nggak sifatnya? Coba angkat tangan siapa yang bisa menunjukkan perbedaan keragaman yang ada di anggota rumah
sifatnya, perbedaannya apa sifat? Boleh. Misalkan Nahla sifatnya apa? Suka marah sama adik, berarti adik sifatnya sabar. Iya. Suka jahil, sifatnya adik suka jahil. Kalau kata Nahla, Nahla suka jahilin adik. Ada lagi yang di rumah yang bisa membedakan? Boleh. Oh iya, abang lebih tinggi, terus Sakila lebih pendek, adik lebih pendek dari Sakila. Itu keberagaman, boleh. Paham ya tentang materi yang kita tahu. Terus mau hubungan sama materi yang sekarang nih. Nah, kita di sini akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan. Menurut kamu menyayangi tumbuhan dan hewan itu perlu nggak? Perlu. Terus manfaat hewan bagi kehidupan itu ada nggak manfaatnya? Ada, contohnya apa? Manfaat hewan. Ikan, buat apa ikan? Dimakan. Pintar. Apa lagi manfaat hewan bagi kehidupan? Ikan dimakan katanya. Hewan apa? Misalkan Untuk dijual, Bu. Oke, pintar. Apa yang untuk dijual? Ayam. Ayam, pintar, untuk dijual. Terus apa lagi? Misalkan kita bisa memanfaatkan hewan selain untuk dimakan, dijual, dipelihara. Contohnya apa hewannya dipelihara? Kucing, pintar. Oke. Jadi sudah paham ya manfaat hewan bagi kehidupan. Banyak sekali manfaatnya ya, masih banyak. Ada yang diambil susunya, ya kan? Sapi, ya. Ada yang diambil telurnya, pinter, bisa buat kurban. Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Sapi, ya bisa kan diambil susunya, diperah, biar susu sapi, ya itu dia. Nah selanjutnya, terus mau menghubungkan ke tujuan belajar kita, yaitu menyajikan dinamika gerak tari, memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat, menemukan pesan dalam fabel, menyimpulkan pesan yang terdapat dalam fabel, mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah, dan yang keenam mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita nanti yang Bu serangkum dalam sebuah pembelajaran. Nah, ini dia, hari ini kita akan belajar gerak menirukan hewan. Hewan di sini akan yang Bu ambil adalah hewan penguin. Tahu hewan penguin? Tahu. Hidupnya di mana penguin? Di kutub, ya, di kutub. Yang kedua, dongeng tentang hewan. Nanti kita akan mendengarkan dongeng tentang tikus dan singa, ya. Sifat komutatif perkalian. Lanjut. Nah, kegiatan kita belajar hari ini meliputi yang satu, mengamati. Nanti kalian akan mengamati sebuah video, ya. Yang kedua, menanya, mengeksplorasi kalian diskusikan. Kalau kemarin kita sudah sedikit membahas, jadi hari ini harinya mendiskusikan saja yang sudah kita bahas kemarin, ya. Diskusikan, kemudian mengkomunikasikan. Tanya, kalau kalian tidak paham, tanya ke Bu, atau kalian kalau misalkan boleh tanya ke teman-teman sebangkunya. Kemudian terakhir menyimpulkan. Coba nanti simpulkan ya. Simpulkan dari yang kalian lakukan. Nah, amati video senam penguin ya. Oke, kita coba berdiri semuanya, berdiri. Depan, ya, ada ke sana. Kita coba ya senam penguinnya ya. Kanan, kaki. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kompak sekali ya menarinya ya, Masya Allah. Sangat hebat anak-anak kelas 3. Kira-kira gerakan apa saja yang kita lakukan tadi anggota tubuhnya? Tangan, kaki, kepala. Kalau tangan tadi gerakannya bagaimana saja? Begini,
Gerakannya termasuk gerakan cepat apa lambat? Cepat. Terus apa lagi? Oh gini, kalau gini gerakannya cepat apa lambat tadi? Lambat. Terus gerakan kakinya? Kaki. Ini ya. Ini tadi ya. Ini cepat. Oke. Nah, yang bergerak tadi gerakan tangan, kaki, sama kepala. Dan gerakannya ada gerakan cepat, ada gerakan lambat. Oke. Setelah itu kalian harus minta untuk mengamati sebuah tayangan video. Kisah singa dan tikus. Mo adalah seekor singa tua. Ia sudah berburu selama 4 hari. Namun, tidak ada satupun hewan yang berhasil ia tangkap. Ia kini merasa kelaparan. Rasa kelaparan sih. Karena 4 hari enggak? Saat Mo istirahat sejenak, tiba-tiba ia melihat seekor tikus. Meskipun ukuran tikus itu kecil, tapi cukup berguna untuk mengisi perutnya yang sedang kelaparan. Mo segera menangkap induk tikus itu. Induk tikus meronta-ronta. Ia memohon pada Mo agar dilepaskan dengan alasan anak-anaknya masih bayi. Mo pun melepaskan induk tikus tersebut. Ia tidak tega membayangkan anak-anak tikus itu mati kelaparan. Mo pun terpaksa menahan rasa laparnya lagi. Waktu pun terus berjalan. Mo kian tua. Saat mau berburu, ia secara tak sengaja terjerat jebakan pemburu. Jaring itu membelit tubuhnya. Ia pun meronta-ronta meminta bantuan. Bagi kebaikan. Oke. Sudah diamati videonya? Sudah. Sekarang Bus mau tanya. Dalam video itu kan tadi macam-macamnya video yang Bus tayangkan termasuk macamnya apa? Macamnya apa? Fabel. Fabel itu bercerita tentang apa? Hewan. Hewannya bagaimana tadi? Fabel itu hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Itu namanya cerita fabel. Kemudian pesannya apa dari yang itu tadi? Kira-kira menurut kamu apa amanat atau pesan? Bisa berarti berharga bagi orang lain. Nah, yuk saling berbagi kebaikan. Nanti kamu tulis amanat atau nasihatnya di sini ya, di buku lembar penugasan yang Bus kasihkan nanti. Nah, sekarang Bus mau nanya, unsurnya apa saja yang terdapat dalam sebuah dongeng atau cerita itu apa saja? Ada 5. Hah? Pesan, boleh. Bus tulis di nomor 5 pesan. Ada lagi angkat tangan? Watak, pinter. Watak. Wataknya ada watak apa saja? Baik. Sama watak? Kalau watak baik disebutnya apa? Protagonis. Kalau jahat, antagonis. Nah, terus selain watak, apa lagi? Yuk, udah kita pelajari. Alur, pinter. Alurnya apa? Dari cerita tadi, maju apa mundur? Maju, pinter. Alurnya maju. Selain alur apa lagi? Pesan udah, tadi udah dijawab. Latar atau disebut apa? Nah, kira-kira tempat. Terus satu lagi apa? Tokoh, pintar. Tokoh itu berarti ada berapa tokoh itu? 2. Oke, nah bisa ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ya, udah paham semua ya? Oke, kita lanjut ke. Nah, tadi kan harimaunya itu terperangkap di dalam sebuah jaring ya. Nah, jaringnya kan berbentuknya
kotak-kotak tadi ya. Nah, berbentuk kotak-kotak terus mau menghubungkan dengan sifat komutatif dari sebuah gambar. Nah, kalau Gus punya seperti ini misalkan 3 sama 4. Gus hubungkan dengan sebuah sifat komutatif. Nah, kira-kira kalau ada bentuk seperti ini, itu bagaimana ya sifat komutatifnya ya? Yang atas bagaimana? 4 kali 3, yang bawah? 3 kali 4. Oke, coba kita hubungkan ke sini. Nah, kesimpulannya nanti kamu simpulkan ya di lembar penugasan yang Gus berikan. Nah, tuliskan bentuk sifat komutatif pada perkalian yang sesuai pada gambar. Coba sifat komutatifnya yang ke arah samping namanya apa kemarin? Garis. Yang ke bawah namanya apa? Kolom. Oke, berarti baris letaknya di sebelah pertama, kolom di sebelah yang kedua. Barisnya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Adakah yang bisa mengisi ini? Oke, silakan. Boleh. Kaira yang mengisi. Benar, teman-teman? Benar. Oke, Bu. Coba satu orang lagi. Siapa yang berani? Saya. Ibu saya, Ibu. Oke, yang udah duluan gitu. Siapa? Abiza. Boleh maju. Silakan. Terus. Nanti yang sebelah sini. Oke, benar teman-teman yang dikerjakan oleh temennya yang di bawah tulis. Oke, benar. Kasih tepuk tangan buat temennya Amir, Naira dan siapa? Abiza. Oke, selanjutnya, nah, nih, Gus mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil ya. Nah, sekarang Gus mau bagi kalian untuk mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari, mulai dari gerakan tadi cepat, lambat, kemudian menuliskan cerita, kemudian membuat kesimpulan dan membuat pesan. Tolong disimpulkan ya. Gus bagi, karena ada 10 orang, maka Gus bagi yang pertama ada 4 kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Bizar, kelompok 3, kelompoknya Nahla. Silakan tulis kesimpulannya dari yang kamu tulis ceritanya. Tulis ceritanya terlebih dahulu, sudah. Tulis ceritanya, kesimpulannya di bawahnya. Kamu tulis ceritanya, kalau sudah ditulis ceritanya, kemudian buat kesimpulannya, didiskusikan satu kelompok. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Diskusikan satu kelompok. Sudah. Oke, sudah. Satu udah didiskusikan satu kelompok? Sudah. Sama. Sama juga. Pak? Sudah belum? Boleh. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 3 juga sudah ya? Oke, ada apa? Semuanya? 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3.
Kamu pilih, sekarang diskusikan dulu siapa yang mau baca bukunya, yang mau baca kesimpulannya, terus yang mau baca pesan. Terus diskusikan siapa yang baca cerita, siapa yang baca kesimpulan, yang baca pesan moral, siapa? Diskusikan siapa yang baca cerita. Kamu membaca cerita, terus yang kesimpulan kamu, yang pesan moral. Oke. Sudah semuanya? Kalau sudah, Gus minta ada setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Karena sekarang berarti tanggal berapa? 14 ya. 14 kalau 4 dikurangi 1 berarti sisa berapa? 3. Berarti kita mulai dari kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 maju duluan. Siapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Masing-masing kelompok harus menyediakan 1 pertanyaan. Siapkan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baca siapa? Oke, silakan. Cerita. Mengedepankan cerita. Dengar teman-teman, dengar ya. Selanjutnya, yang baca kesimpulannya siapa? Oke, silakan dibaca kesimpulannya. Yang keras Opi. Maskernya dibuka dulu biar temennya dengar. Kesimpulannya dibaca yang keras Opi. Mana kesimpulannya? Ini kan? Yes. Dibuka dulu maskernya. Oke, selanjutnya pesan moralnya. Kebaikan sekecil apapun bisa berarti berharga bagi orang lain. Yuk saling berbagi kebaikan. Oke teman-teman, kira-kira menurut kalian ceritanya tadi udah runtut belum? Sudah. Terus kesimpulannya menurut kalian sudah benar belum? Sudah. Terus kemudian pesan moralnya kira-kira sudah benar belum? Nah, ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Oke, siapkan pertanyaan kelompok ini dulu yang tanya, silakan. Kesimpulannya, Opi. Dia tanya kesimpulannya, berarti kurang keras Opi tadi bacanya. Yang keras lebih keras lagi Opi. Kesimpulannya kita harus menjadi orang yang berbuat baik. Kita harus menjadi orang yang berbuat baik. Oke. Berarti ulang lagi. Oke, pertanyaannya apa? Selanjutnya, siapa tokoh Mo dan keluarga Tikus. Ya, kelompok ini belum bertanya. Siapa bertanya? Maulidia tadi. Oke, silakan Maulidia. Bertanya. Boleh dari yang di sini tadi yang ditanyakan? Ayo, boleh? Gak jadi. Oke, silakan. Terima kasih. Kita kasih tepuk dulu buat kelompok 3 yuk. Kasih tepuk apa nih? Tepuk tangan aja. Kasih tepuk sambal, boleh? Mau hangat sambal? Tepuk sambal.
Sabit-sabit, ulek-ulek, colek-colek, Buha. Berarti semangatnya buha semangatnya ya. Oke, silakan dulu. Oke, selanjutnya berarti boleh tunjuk dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang maju? Boleh tunjuk kelompok? Oke, kelompoknya Abiza. Silakan maju ke depan. Salam dulu yang keras, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik ya. Ceritanya runtut apa tidak? Oke, Kami dari kelompok 4, kami dari kelompok 2 ingin menceritakan kembali dongeng yang kami sudah tulis. Ya. Saya Abizar. Saya akan menceritakan kembali cerita dongeng fabel yang tadi. Pada suatu hari ada singa yang lapar bernama Mau. Kalian harus simak ceritanya runtut beristirahat apa tidak? dan Mau melihat satu tikus yang sedang terdiam dan Mau langsung mengambil tikusnya, tapi tikus itu memohon kepada Mau untuk dilepaskan karena tikus itu masih mempunyai anak-anak yang kecil. Karena Mau tidak tega, Mau melepaskan kembali tikus itu dan Mau pergi. Ketika Mau sedang di jalan, Mau tidak sengaja memperangkap pemburu. Mau pun putus asa dan Mau kaget karena melihat keluarga tikus membantu Mau menggigit perangkap tali yang mau perangkap itu. Oke, teman-teman ceritanya runtut nggak? Hampir sama ya, runtut ya. Saya kira boleh didengarkan kesimpulannya. Kesimpulannya berbuat baik kepada makhluk hidup. Apakah hampir sama? Intinya berbuat baik ya. Oke. Selanjutnya pesan moralnya. Siapkan pertanyaan, bentar saya. Siapkan pertanyaan buat kelompok ini ya. Kebaikan sekecil apapun bisa berarti berharga bagi orang lain. Yuk saling berbagi kebaikan. Oke, siapkan pertanyaan, ayo. Boleh. Apa saja Watak tokohnya bagaimana? tikus Wataknya bagaimana? Sifatnya? baik, Yang baik siapa? sesamanya baik. Oh, dua-duanya baik. Oke, terima kasih kelompok 3 udah bertanya. Kelompok 1. Nah, apa isi pesannya? Dibacakan lagi, Kaila tadi. Kebaikan sekecil apapun bisa berarti berharga bagi orang lain. Yuk saling berbagi kebaikan. Oke, itu tadi ya pesannya ya. Kita sama-sama intinya disuruh berbuat kebaikan. Tadi berkembang pertanyaannya dari sini, wataknya, sifatnya apa saja dari tokohnya ya. Oke, kita kasih apa nih buat kelompoknya Bizar? Es krim boleh. Kalau tepuk es krim gimana? Dingin, seger, enak gitu ya. Tepuk es krim, dingin, seger, enak. Oke, terima kasih. Selanjutnya terakhir kelompoknya Sakira. Silakan maju ke depan. Kelompok Sakira. Mana kertasnya Bimo? Ya. Bimo hanya penyemangat ini berarti ya. Yang bacain itu siapa? Cerita, Naira. Oh kamu, ya silakan. Salam dulu.
Oke, siapkan ya, sebentar sebelum baca kesimpulan, siapkan pertanyaan yang tidak ditanyakan temannya tadi ya. Siapkan pertanyaan dua kelompok ini yang tidak ditanyakan temannya tadi. Oke, silakan kesimpulannya. Oke, kesimpulannya. Oke, Bimo, kamu yang nanya ke teman-teman. Teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang tanya, Oke, siapa dulu Bimo yang mau bertanya? Boleh? tadi yang angkat tangan. Kalila dulu, oke. Kalila, silakan bertanya. Apa unsur-unsurnya dari cerita tadi? Hah? Tokoh, jawabnya ke Kaila dong. Kaila yang tanya. Tokoh. Terus pesan. Watak tadi ya. Sama lagi. Hah? Tokoh, pesan, watak, alur. Terus? Hah? Latar atau? Latar apa latar? Empat. Oke. Selanjutnya Bimo, siapa lagi yang setuju? Oke, Nahla. Nah, di mana latar ceritanya? Di hutan, benar? Benar. Oke, kita kasih tepuk apa nih buat kelompok ini? Tepuk coklat. Tepuk coklat. Apa? Kenapa Bimo? Oh, ada Abizar mau tanya juga? Boleh, silakan. Silakan tunjuk Bimo. Abizar. Apa tokoh dalam cerita tersebut? Apa atau siapa? Singa dan tikus. Pertanyaannya siapa ya, bukan apa ya. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Siapa? Sudah? Kita kasih coklat ya buat kelompok ini ya. Tepuk coklat. Manis-manis. Enak-enak. Lezat. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah maju untuk presentasi dan majunya sudah cukup baik-baik semuanya. Semuanya sudah maju dengan semangat, dengan baik. Nah, selanjutnya Gus mau menarik kesimpulan dari apa yang kita. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Gerak menirukan hewan, dongeng tentang hewan, sifat komutatif berkalian. Selanjutnya, nah di situ ada lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kerjakan, Gus beri waktu 10 menit ya. Ya, kerjakan 10 menit. Kalau lebih cepat lebih baik. Ada link evaluasi yang harus kalian kerjakan. Selesai. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lembar penugasan yang terakhir ini merupakan rencana tindak lanjut gugus. Jadi nanti akan gugus koreksi jika ada yang nilainya di bawah KKM, mungkin nanti akan ada remedial. Tapi kalau di atas KKM berarti nanti ada pengayaan ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana belajar hari ini tadi? Sudah ya. Tadi kita bersenam, kemudian dengar dongeng, terus presentasi satu-satu ya. Coba kalau senang kasih jempolnya dong. Oke, jempolnya 2. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang menentukan pesan dalam cerita fabel, keberagaman sifat di sekolah. Kalau di sekolah malah lebih luas lagi ya. Kalau di rumah kan cuma orang tua, adik, kakak, kalau kakek nenek. Kalau di sekolah teman-teman, bapak ibu guru, bu guru semuanya ya, lebih luas lagi. Oke, nah sekarang adakah yang ditanyakan dari keseluruhan pembelajaran dari awal tadi sampai akhir? Tidak ya? Atau ada? Ada Bimo? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham kasih jawaban yang meyakinkan dong sama Bu. Sudah paham semua? Sudah. Kalau gitu Bu akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia doa pulang di
Boleh. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya.